Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami Kami Ansor Banser Ranting Tambak Sari Kidul, Ansor Banser Ranting Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas, dan Pagar Nusa, dan Pagar Nusa, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas, menyatakan sikap menyatakan sikap mendukung mendukung dan mengawal dan mengawal tesis Kiai Haji Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Imaduddin Usman Al-Bantani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat salut dengan narasi-narasi seperti ini, karena narasi-narasi seperti ini adalah sebuah ketegasan, sebuah keberanian, dan sebuah sikap yang tidak ambigu dan tidak bermuka dua. Artinya ya kalau mendukung saja, walaupun ya nggak ada kaitannya ini dengan tesis, karena ini dukungan dari GP Ansor dan Banser ya, atau Pagar Nusa kalau tidak salah, di kabupaten dan level kecamatan. Itu kan nggak berkaitan dengan tentang kehujahannya tuh, tapi mendukung ya, mungkin mendukung gerakannya atau apa. Apalagi di sini juga tidak dijelaskan kenapa mendukung ya, apa argumentasinya dan sebagainya. Tetapi setidaknya kita bisa tahu kelompok ini kemana arahnya, mendukung siapa. Kejujuran itu penting ya. Banyak sekali orang-orang itu bermuka dua, seolah-olah netral, tidak berkomentar, tidak mendukung sana sini, tapi di belakang kongko-kongko. Sebetulnya di belakang mensupport, tapi entah karena menjaga ini itu sehingga tidak tampil sebagai supporter. Itu banyak yang begitu ya, sok-sok netral gitu. Di tengah ini kajian ilmiah, saya tidak berpihak gitu, padahal aslinya mendukung. Nah itu bermuka dua itu. Muka duanya itu satunya di tengah, satunya di pinggir gitu. Ada lagi yang bermuka dua mungkin lebih parah, aslinya di kiri tapi tampil seolah-olah di kanan gitu. Itu muka dua bolak-balik itu, keterlaluan yang begitu. Ini yang menjadi semakin ricuh gitu, karena banyak orang-orang yang tidak jelas kemana sih sebetulnya arahnya gitu. Mestinya semuanya kalau mau bersikap ya bersikap yang jelas. Kalau tidak setuju ya tidak setuju, ucapkan saya tidak setuju. Kalau setuju ya setuju, ucapkan gitu. Jangan diem di belakang mendukung. Ada yang tidak mau tahu, tidak ikut-ikutan, tapi diam-diam mensupport dari belakang. Wah, jangan begitu ya. Kasihan umat ya. Jadi ya bagus seperti ini, giliran saja, nanti gantian saja. Mungkin nanti Pagar Nusa mana, atau Ansor mana, atau Banser mana. Biar orang itu tidak bingung, biar tidak bertanya-tanya juga. Karena zaman sekarang itu orang-orang itu harus jelas sikapnya. Kalau tidak jelas ya, jadi kayak YouTuber kan. Sebetulnya tidak membatalkan, tapi konten saja isinya nyerang-nyerang Balawi. Isinya mengekspos besar-besaran dengan narasi ini konten bagus atau apa. Tapi sebetulnya kalau ditanya kamu batalin Balawi enggak sih. Ya kalau YouTuber wajar ya, hanya reviewer kan, sama lah saya juga nyari reviewer. Tapi kalau saya tegas saja, saya jelas ya, tidak sepakat dengan tesisnya Kiai Imaduddin itu, wabil khusus di kesimpulannya. Kalaupun saya hargai ya itu adalah pemikiran Kiai Imad pribadi saja, membuat teori baru dalam ilmu nasab, dan nggak ketemu kalau cari di kitab nasab mana yang mengkonfirmasi bahwa tulisan Kiai Imad itu benar. Kalau nggak ada kitab sezaman lah, kalau nggak ada kitab yang lebih tua dari As-Sajarul lah dan sebagainya, Suhro untuk jarak dekat lah dan sebagainya. Itu adalah narasi-narasi Kiai Imad pribadi. Ya semoga tokoh-tokoh kita itu juga jelas sikapnya gitu. Sesekali dua kali itu orang tahu kemana arahnya, biar nggak bingung gitu. Karena umat juga bertanya sebetulnya kita ikut siapa. Kalau katanya Kiai Mat salah, kok kiai-kiainya nggak bilang salah. Jangan-jangan cuman kata YouTuber yang salah. Misalnya begitu. Atau misalnya kan sudah ada kiainya yang bilang salah. Ya tapi kan cuma satu. Jangan-jangan yang lain tawakuf. Kalau tawakuf itu kan tidak jelas, tidak mengatakan benar, tidak mengatakan salah. Jadi banyak persoalan, dalam diam itu banyak persoalan. Ada prinsip sederhana sebetulnya. Ada satu ucapan itu, man arada nafsahu ala tuhmah fala yalumanna man asa'a bihi dhannah.
Kalau kamu itu memasangkan diri di posisi yang layak dipersangkakan aneh-aneh, maka ketika ada orang menyangka kamu aneh-aneh, jangan protes. Ya, gimana nggak aneh-aneh misalnya. Ada satu orang yang mestinya bersuara dengan tegas, mestinya ngambil tindakan dengan tegas, tapi diam saja. Ya orang bisa berprasangka ini sebetulnya kemana arahnya. Atau jangan-jangan mungkin tidak setuju tapi diam-diam menikmati efeknya gitu. Misalnya ya. Oh saya sebetulnya tidak setuju ke situ, tapi ini bagus. Oh berarti tidak mau dapat getahnya, tapi mau dapat buahnya gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya bersikap saya dukung Kiai-Mat, nanti akan diprotes. Atau saya menantang Kiai-Mat, saya tidak setuju dengan Kiai-Mat, juga nanti akan diprotes. Makanya diam-diam saja. Tetapi dengan begitu mendapatkan efeknya misalnya. Wah, saya yakin kalau ulama tidak begitu ya. Kalau begitu bukan ulama mungkin. Kalau pertimbangannya hanya karena takut dibully, hanya karena takut ini, bukan ulama itu. Kalau ada ulama yang dia mungkin pertimbangannya tidak begitu. Entah pertimbangan apa ya. Yang jelas kita melihat kalau di red ketokohan yang tampil bersuara itu kan sedikit sekali hitungannya. Kalau di red dari 100 pesantren besar itu ya baru berapa ya. Yang lain tidak ketahuan kemana arahnya. Sehingga orang tetap berspekulasi, jangan-jangan ini benar. Kalau salah kok nggak ditegur? Apa nggak kasihan kepada umat? Seandainya narasi Kiai-Mat itu mutlak salah, setiap saat dinarasikan, diundang ke sana ke sini, tapi kok diam yang lain? Apa ini benar apa bagaimana? Kan gitu. Itu kan dipertimbangkan juga oleh orang-orang yang mungkin awalnya di tengah tapi ngelihat ini ya agak masuk akal. Terus kalau salah kok, ya mungkin bukan salah, ya mungkin perbedaan atau bagaimana? Gitu ya. Jadi lebih baik kayak tadi itu bertegas saja gitu ya. Biar orang itu tahu, oh ini kelompoknya ke sini, oh ini mendukung sini, oh ini begini. Nanti dihitung-hitung itu. Itu penting bagi masyarakat awam, itu penting seperti itu. Karena kita kalau harus mengakses mana yang benar mana yang salah dengan menguasai apa isinya, Pak, kita sibuk kerja, mana mau tahu isi kitab nasab apa. Kita hanya dengar siapa yang bicara, kita lihat dia bicara apa, kita percaya kepada yang bicara, ikut, begitu biasanya ya. Apalagi ini masalah kajian nasab yang tidak masyhur ya. Nggak ada kurikulum nasab di pesantren mana juga nggak ada. Pengajaran kitab nasab itu tidak ada ya. Jadi bukan sesuatu yang diceramahkan setiap minggu di pesantren atau di kajian majelis taklim, nggak ada, ini kajian baru. Kajian baru maksudnya kajian yang tidak populer, tidak masyhur ya. Termasuk ilmu-ilmu spesifik yang ya kalau sekarang tiba-tiba masif itu masyarakat itu ya berkiblatnya juga melihat-lihat kemana arahnya. Kalau nggak ada suaranya juga bingung kan. Pemimpin kok nggak ada suaranya, nggak ada instruksinya gitu kemana gitu. Nah kira-kira begitu ya. Jadi ya lebih bagus seperti ini saya kira. Pertegas saja, mendukung lah, tidak mendukung lah atau apa ya. Allahumma dina hadasabil.